Dari kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak 300 triliun, ada terdakwa yang menerima hukuman sebanyak 6,5 tahun penjara. Dan ada terdakwa lainnya yang menerima vonis lebih ringan, yaitu 5 tahun penjara. Dari sebuah kejahatan yang sama, tetapi ada dua vonis yang berbeda. Mengapa demikian? Sebetulnya, di Indonesia banyak terjadi kasus-kasus serupa, sama-sama maling ayam, tetapi menerima vonis yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Mari kita akan bahas. Ada satu hal yang perlu gue luruskan terlebih dahulu kepada kalian. Kemarin, pasca kasus Harvey Mois dan Helena Lim mendapatkan vonis yang sangat ringan, masyarakat berbondong-bondong protes kepada Presiden. Hal ini bisa dilihat dari laman sosial media milik Presiden Prabowo. Hal yang perlu gue luruskan, protes kalian adalah sesuatu hal yang keliru, teman-teman. Dikarenakan kita pasti pernah tuh SMP ataupun SMA. Nah, di SMP atau SMA kita pasti pernah belajar PKN dan kalian pasti ingat dengan teori ini, yaitu teori separation of power atau pemisahan atau pembagian kekuasaan. Ada namanya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya sama-sama punya kekuasaan dan tidak bisa mengintervensi satu sama lain. Sama halnya seperti Presiden tidak bisa mengintervensi Mahkamah Agung atau yudikatif. Seperti itu, teman-teman. Sebuah vonis hakim itu sama halnya seperti ketika Presiden mengeluarkan sebuah peraturan. Nah, peraturan ini kan nggak bisa diintervensi sama lembaga lain, teman-teman. Lantas, apa yang bisa dilakukan Presiden untuk mengubah sebuah vonis yang terlalu rendah? Jawabannya adalah dia tidak bisa mengubah vonis tersebut secara langsung, tetapi dia bisa memerintah bawahannya, yaitu Jaksa Agung, untuk mengajukan banding melalui mekanisme peradilan. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Dan banding lagi-lagi tidak dapat diintervensi karena itu sepenuhnya mutlak kewenangan daripada kekuasaan yudisial atau kekuasaan dari si hakim itu sendiri. Mengapa demikian? Dikarenakan ciri daripada negara hukum yang baik adalah hadirnya peradilan yang independen dan tidak dapat diintervensi, teman-teman. Gue pikir hal ini harus disampaikan kepada masyarakat karena timbul atau hadir miskonsepsi terhadap kekuasaan presiden di Indonesia tuh. Orang pikir bahwa ketika menjadi presiden itu bisa melakukan apapun. Nyatanya kekuasaan presiden itu ada batasnya dan gak semua kekuasaan itu ada di tangan presiden, teman-teman. Oke, gue akan menjelaskan kepada kalian mengapa ada perbuatan atau kejahatan yang sama tetapi memiliki vonis yang berbeda-beda. Yang pertama adalah konstruksi daripada sebuah pasal. Di dalam konstruksi sebuah pasal, pasti kita dapat melihat ada perbuatan dan ada ancaman hukuman. Dan di ancaman hukuman ini, pasti kalian tidak menyadari bahwa di konstruksinya pasti tertulis seperti ini. Paling lama 5 tahun, paling lama 10 tahun, paling lama 20 tahun. Paling lama. Pasti kalian tidak menyadari ada satu atau dua kata yang gue ulang-ulang secara langsung, yaitu paling lama. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, semua pasal yang ada di dalam undang-undang kita itu tertulis ancaman hukumannya adalah hukuman maksimal, makanya tertulis paling lama. Jadi secara logika hakim bisa menerapkan hukuman yang hadir di bawah daripada ancaman hukuman maksimal. Kan tertulis paling lama, berarti di bawah itu bisa dong. Ya jelas bisa. Meskipun ada sedikit pasal yang ada di undang-undang kita itu punya batasan minimum dan batasan maksimum. Biasanya tertulisnya seperti ini. Paling singkat dipidana sekian dan paling lama dipidana sekian. Nah berarti hakim nggak boleh keluar daripada batasan bawah ataupun batasan atas daripada pasal tersebut. Nah dari konstruksi atau dari pembahasan yang pertama kita soal konstruksi pasal ini, itu juga sudah dapat terlihat bahwa setiap kali hakim menentukan sebuah vonis itu harus dilihat tuh batasan-batasannya. Jadi hakim punya kewenangannya sendiri untuk menentukan. Nah ini merupakan faktor pertama yang menjadi penyebab mengapa setiap vonis itu pasti berbeda-beda. Dikarenakan ada batasan yang hadir tuh, batasan minimum atau batasan maksimum. Dan tidak ditentukan patokan-patokan berapa seseorang itu harus divonis. Lantas nggak ada dong patokan atau kepastian seorang hakim itu dapat menetapkan seorang terdakwa seberapa lama vonisnya terhadap sebuah kejahatan. Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu, teman-teman. Jadi di Indonesia itu ada namanya kekuasaan kehakiman, di mana seorang hakim itu bebas menentukan vonis daripada seorang terdakwa asalkan harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat tuh.
Batasannya jelas ada, teman-teman. Yaitu ada tertera bahwa hukuman maksimalnya itu ada. Dan seberapa berat vonisnya itu tergantung dengan rasa keadilan yang dimiliki daripada seorang hakim. Gua akan berikan ilustrasi kepada kalian. Kalian bisa membayangkan bahwa diri kalian menjadi seorang hakim. Ada dua orang pencuri. Orang pertama mencuri singkong untuk menghidupi keluarganya yang belum makan 3 hari. Orang kedua mencuri singkong untuk dijual lagi dan untuk berfoya-foya, membeli miras dan untuk hura-hura. Jadi orang yang mana yang akan kalian hukum secara berat? Coba jawab, gue pengen dengar. Orang yang mana? Nah, itulah yang dinamakan rasa keadilan, teman-teman. Kalau semua kejahatan hukumannya ditetapkan secara pasti, maka yang ada orang yang pertama tadi yang mencuri hanya untuk makan keluarganya pasti juga akan masuk penjara, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, jadi begitulah kegunaan daripada kekuasaan kehakiman dan keadilan di dalam sebuah vonis, teman-teman. Secara variabel, sebetulnya ada ketentuan pasti yang dapat memperberat vonis seseorang, teman-teman. Yang pertama adalah melanggar kewajiban khusus yang melekat pada dirinya. Gua kasih contoh sederhana seperti ini, teman-teman. Ada dua orang melakukan sebuah kejahatan. Yang pertama itu polisi yang melakukan kejahatan, yang kedua orang biasa. Lantas, vonis yang mana yang akan lebih berat? Jelas polisi. Dikarenakan kewajiban khususnya adalah untuk menegakkan hukum. Tetapi dia bertindak sebaliknya. Maka dari itu, hakim dapat memvonis orang atau polisi tersebut secara lebih berat dibanding orang biasa, teman-teman, karena melanggar daripada kewajibannya sendiri. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi faktor pemberat dikarenakan ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jikalau ada satu proyek dikorupsi yang isinya terdakwa korupsinya ada PNS dan pegawai swasta, pasti si PNS ini vonisnya lebih berat dibanding pegawai swasta, dikarenakan si PNS ini menyalahgunakan kekuasaannya dan dianggap hal tersebut mengkhianati negara atau mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada dirinya. Nah, ini bisa jadi faktor pemberat daripada seseorang ketika menjadi seorang terdakwa. Yang ketiga adalah residivis, teman-teman, atau orang yang berulang kali melakukan kejahatan dan masuk penjara. Sebagai contoh atau ilustrasi, orang yang baru pertama kali melakukan sebuah kejahatan dibanding orang yang berulang kali melakukan sebuah kejahatan akan lebih berat orang yang melakukan berulang kali sebuah kejahatan vonisnya, dikarenakan hakim melihat bahwa orang tersebut tidak belajar sehingga vonisnya diperberat dikarenakan dia seorang residivis atau orang yang mengulangi sebuah kejahatan berulang kali tanpa rasa kapok. Yang keempat, tekanan dari masyarakat, baik secara langsung ataupun sosial media. Hal ini merupakan fenomena baru, teman-teman, di mana hakim menjatuhkan sebuah vonis itu biasanya lebih berat dibanding kasus-kasus biasa yang tidak mendapatkan sorotan publik. Kita bisa ambil contoh kasusnya Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Keduanya mendapatkan hukuman maksimal, teman-teman. Hal ini dikarenakan sorotan dan desakan daripada publik. Jadi, itulah aturan baku dan fenomena yang dapat menjadi pemberat seseorang menerima vonis ketika di dalam sebuah kasus pidana, teman-teman. Salah satu variabel yang dapat menyebabkan vonis berbeda meskipun kejahatannya sama ialah latar belakang atau pribadi seorang hakim itu sendiri. Meskipun kita sering mendengar bahwa hakim merupakan wakil Tuhan yang turun ke dunia, tapi yang tidak bisa kita lupakan adalah hakim juga seorang manusia, teman-teman. Dia punya latar belakang pribadi, agama, pengalaman, ekonomi, budaya yang berbeda-beda, teman-teman. Gue bisa berikan contohnya kepada kalian. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Coba kalian bayangkan, ada dua orang hakim. Hakim yang pertama punya pengalaman atau latar belakang pernah kerampokan dan kecurian. Hakim yang kedua tidak pernah punya pengalaman kerampokan dan pencurian. Lantas, ketika ada seorang pencuri atau perampok yang disidangkan di depan mereka, hakim mana yang akan memberikan vonis lebih berat? Gue tunggu jawaban kalian. Ya, jelas hakim yang pertama, dikarenakan dia menganggap bahwa dirinya pun merasa menjadi korban, teman-teman. Jadi merasakan penderitaan yang dirasakan oleh seorang korban, sehingga dia memvonis otomatis lebih berat dibanding hakim yang tidak punya pengalaman tersebut. Dari contoh kecil itu aja kita sudah dapat menilai, teman-teman, bahwa vonis itu bisa beragam dikarenakan ada variabel yaitu pribadi seorang hakim. Hal yang harus kita sadari,
seorang hakim atau banyak hakim di Indonesia itu kan nggak berangkat dari keluarga yang sama. Otomatis mereka punya background, latar belakang yang berbeda-beda satu sama lain. Maka ketika memandang sebuah kasus, otomatis sudut pandangnya pun bisa berbeda satu sama lain. Nah, hal ini yang membuat vonis kita menjadi beragam. Dan kalian ketika ingin mengetahui bagaimana seorang hakim itu mengambil keputusan terhadap sebuah vonis, jadi kan hakimnya ada 3. Mereka berdiskusi, teman-teman. Setelah mendengar fakta-fakta persidangan yang terjadi, mereka mengambil keputusan secara bersama-sama tuh untuk menetapkan sebuah vonis. Jadi itulah yang menyebabkan meskipun perlakuan atau kejahatannya sama, vonisnya berbeda-beda. Penutup dari gua, dari berbagai hal yang sudah gua gamblangkan kepada kalian, gua ingin nanya pandangan kepada kalian. Apakah korupsi 300 triliun dengan vonis 6,5 tahun penjara adalah investasi terbaik tahun ini? Coba jawab. Gue ingin dengar jawaban kalian. See you.